Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungi firman Tuhan setelah kita seharian beraktivitas. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dalam kelelahan kami dan kami memohon Engkau menolong kami untuk perenungan kami di malam hari ini, agar di waktu istirahat kami dapat menikmati kasih sayang Tuhan dalam perenungan kami. Bersabda Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 23 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada akronim Jawa yang mengatakan jarkoni. Iso ujar atau ngajar, tapi ora iso nglakoni. Artinya bisa berbicara, tetapi tidak bisa melakukan. Akronim ini adalah bentuk sindiran yang mau menyatakan seseorang yang mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain, tetapi ternyata di dalam kehidupan sehari-harinya ia tidak melakukan apa yang diajarkan. Dan akronim ini sering kita istilahkan dengan kata NATO, no action, talk only, atau bahasa yang lebih sederhana lagi, OMDO, omong doang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teguran Yesus untuk ahli-ahli Taurat inilah yang disampaikan Yesus kepada kita sekalian, bahwa Yesus memberikan teguran kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di sana atau di dalam bacaan kita hari ini, Matius memberikan kepada kita informasi 3 ayat yang menjadi bacaan kita. Kata celakalah dan orang-orang munafik. Apa arti dari kedua kata ini? Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan celakalah, itu adalah ungkapan teguran Yesus dalam kemarahan terhadap mereka, sekaligus sebuah bentuk keprihatinan dan kasih Yesus kepada orang-orang yang tidak memahami firman Allah. Kata munafik memiliki pengertian bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam kepura-puraan. Mereka hidup di dalam kesalehan ataupun ketaatan lahiriah. Tetapi sebenarnya kesalehan itu hanya sebuah topeng, karena perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan kepada orang-orang yang mereka ajari. Ada 3 kecaman yang disampaikan oleh Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada ayat 13, Matius memberikan informasi kepada kita bahwa Yesus mengecam
tingkah laku mereka, karena cara hidup mereka itu adalah cara menutupi pintu kerajaan Allah. Mereka merintangi orang lain untuk hidup taat kepada Allah. Yang kedua, tingkah laku mereka ini pada ayat 14 adalah tingkah laku yang memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Ini adalah sifat egois, sifat yang individualis, bahkan eksploitatif, dan mereka menjadikan doa-doa mereka sebagai satu alat ataupun cara untuk menunjukkan kesalehan lahiriah mereka. Tetapi tingkah laku mereka dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan pribadi, dipenuhi dengan keegoisan-keegoisan. Pada ayat yang ke-15, saudara-saudara, pola pengajaran yang mereka buat atau lakukan membuat orang lain memiliki perilaku yang lebih buruk, menjadikan mereka hidupnya jauh dari hidup dalam kebenaran. Cara hidup seperti inilah yang membuat Yesus kemudian mengatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Celakalah kamu, hai orang-orang munafik." Sebuah teguran yang sangat keras kepada mereka, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, lalu apa yang dapat kita pelajari? Ada 3 hal yang menjadi catatan bagi kita sekalian. Catatan yang pertama adalah bahwa teguran firman Allah adalah satu bentuk kasih Allah kepada kita. Karena teguran itu menolong kita untuk hidup lebih baik. Seperti yang disampaikan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 menyatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teguran mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Teguran bermanfaat bagi kita untuk mengajar. Jadi firman Allah yang menegur kita, menolong kita untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Catatan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus melalui Matius mengajarkan kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Apa yang kita katakan, itulah yang harus kita lakukan. Bukan seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka begitu pandai dan begitu luar biasa memberikan pengajaran tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukan hukum Taurat. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak memiliki sikap dan perilaku yang sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi bagaimana kita belajar untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Catatan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar untuk melaksanakan firman Tuhan, sebenarnya disitulah kita sedang belajar untuk taat kepada firman Allah yang kita pelajari. Kita membaca firman Allah bukan hanya sekedar ada di otak kita, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, itu tertanam di dalam pikiran dan hati kita, yang kemudian kita pancarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara hidup kita yang seperti inilah cara kita menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga firman Tuhan senantiasa dapat dilihat oleh banyak orang melalui kehidupan kita dari hari lepas hari. Saudara-saudara, 3 hal ini yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Di malam hari ini kami datang kepadamu menyatakan syukur dan terima kasih kami
Karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang senantiasa dapat memancarkan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kesaksian hidup menolong kami untuk terus memancarkan kemuliaan-Mu sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan, terima kasih bahwa kami dapat beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini. Dalam kelelahan tubuh, kami ingin beristirahat. Tuhan kiranya memberkati kami dalam waktu istirahat kami di malam hari ini, dan kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir atas hidup kami meskipun kami beristirahat. Kami dapat tidur nyenyak, merupakan berkat yang terindah dalam kehidupan kami. Kami dapat menikmati waktu istirahat kami, juga merupakan berkat Tuhan yang mengalir atas hidup kami. Sehingga di esok hari kami dapat bangun, merasakan kesegaran tubuh, dan melakukan aktivitas serta tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, biarlah malam hari ini yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, dapat kami ini nikmati, dan waktu istirahat kami menjadi bagian dari kehidupan yang menolong kami untuk memahami bahwa tubuh ini butuh beristirahat, tubuh ini butuh kekuatan yang daripada Tuhan di waktu istirahat kami. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya firman Tuhan hari ini selalu memberikan motivasi kepada kita. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat selalu 3M. Tuhan memberkati.